pimpinan pada waktu itu, kami musyawarah, ini bagaimana toh sebetulnya. Kami minta ada 3 permintaan. Yang pertama kali itu yaitu masalah urusan markas nasional Temboro, sama apa itu hubungan langsung dengan Nizamudin tanpa lewat Jakarta. Yang nomor 3 yaitu punya wilayah untuk daratan. Paham? Nah, ini 3 permintaan ini. Ini tak sampaikan nama Mufti Syekh, ada Mufti Syekh, ada Maulana Syamim, ada Bayi Mursalin, semua hadir semuanya di Temboro sana. Saya menyampaikan semuanya. Karena mereka para masyayikh itu datang sebetulnya pengen itu apa? Kenapa kamu nggak mau istimewa? Pengen apa? Saya sampaikan seperti itu. Itu saya makili teman-teman Temboro semuanya itu. Saya makili itu. Saya nyampaikan sendiri. Yang terjemah Barli. Oleh Barli itu, saya nyampaikan sendiri. Begitu para maulana, ini permintaanmu ini aneh gitu. Ini gak mungkin ini dikabul Maulana Sa'ad. Sudah sampaikan ke Maulana Sa'ad saja. Sebelum Maulana Sa'ad. Terus setelah 3 tahun setelah itu dijawab sama Maulana Sa'ad semuanya ketika di Malaysia. Dijawab satu persatu. Apa jawabannya? Pertama kali ditetapkan bahwa aku ini markas satu, markas nasional itu satu, yaitu Jakarta. Kenapa Jakarta saya jadikan sebagai markas nasional? Karena masjid ini masjid pertama kali, kata Maulana, yang membantu kami untuk menyebarkan dakwah. Walaupun kondisinya juga masjidnya kecil, orangnya tidak banyak, fasilitasnya kurang. Pokoknya satu ini saja biar di Jakarta saja. Beliau ngomong sendiri, ada saya, ada Pak Bet, ada seluruh syuro juga ada, dan seluruh masyayikh itu mungkin ada, anaknya Maulana Sa'ad 3-3-nya juga ada, dan semua direkam juga Jadi omong yang saya bicara ini benar, ada rekamannya juga, bukan rekayasa, bukan. Kalau telinga saya bohong, mata saya nggak bohong. Kalau mata saya bohong, telinga saya juga nggak bohong. Saya melihat sendiri. Dan saya jelas itu Maulana Sa'ad, bukan selain Maulana Sa'ad. Paham tuh? Kemudian itulah yang dibawa. Kemudian setelah itu kami musyawarah, Pak Bet juga musyawarah sama syuro-syuro, sudah dinyatakan ya Pak Bet bilang bahwa aku ini selama ini akhirnya benar, ternyata saya ini salah deh. Nah, Pak Bet juga baru paham waktu itu. Ternyata saya salah. Itulah kemudian setelah itu pulang dari orang dari Malaysia, diumumkan ke seluruh alumni juga yang mau datang ke sana itu, yaitu bahwa kembali kepada satu pintu, yaitu ke Kebun Jeruk seperti dulu zaman Kiai Uzairon dulu. Paham ya? Nah itulah itu sudah diumumkan. Nah ini sudah selesai, sudah dijalankan semuanya. Tahu-tahu itu kemarin Ramadan tanggal 8 atau tanggal 7 itu tim Kastil itu membuat lagi. Membuat lagi. Pak Bet itu lihat nggak tahu juga. Tahu-tahu ngundangnya orang-orang Jawa Tengah, ngundangnya orang-orang Jawa Timur, katanya Musda Jawa Timur dan Musda Jawa Tengah di Temboro. Itu yang ini. Maka tak marah itu. Ini kok sudah dilarang sama Maulana Sa'ad, kok kamu teruskan? Ini bagaimana maksudnya? Ini kan nggak boleh masjidku kamu buat seperti ini, nggak boleh. Masjidku itu pokoknya ikut istimewaiyat, ikut arahan. Kamu buat seperti nggak boleh. Kamu pengen buat jangan di sini. Nah ternyata di belakang itu marah, menghasut Pak Bet, minta dukungan Pak Bet, minta dibuatkan tempat. Dibuatlah orang Pak Bet, ya Pak Bet nggak ngerti, Pak Bet nggak ada musyawarah itu sama saya. Itulah jadinya seperti itu. Jadi permasalahannya ya mereka itu tetap pengen membuat kerja sendiri orang-orang itu. Alhamdulillah sekarang Pak Bet lagi di Medan, itu ada di tempatnya Syuro Pak Ali, sekarang lagi di sana juga. Nanti juga Pak Bet masih bisa ikut istimewa, tapi mereka ini yang nggak mau istimewa. Pak Bet malah bisa istimewa. Ya itulah maka tak susah itu seperti itu, minta dukungan. Ya, alhamdulillah ya kejadian seperti itu. Ya kalau sudah seperti ini gimana? Ya nggak bisa.
Kalau orang itu pengen tabligh, ya harus taat dengan amirnya, dengan wala saat. Kalau orang itu nggak pengen, ya nggak usah ikut jamaah, ngurusi pondok aja. Jangan merusakkan kerja orang, paham tuh? Paham? Jadi jangan merusak kerja tabligh. Kalau pengen ikut tabligh ya silahkan, tapi harus ikut tata cara yang telah diarahkan oleh Masyayikh Nizamuddin. Kalau kamu tidak pengen tabligh, gitu, kalau tidak pengen diarahkan, pengen mandiri dewe, gak usah ikut tabligh. Urusi pondok, urusi santri sudah seperti itu. Mafhum? Nah, jadi begitu. Tabligh itu ada kurikulumnya. Tabligh itu ada kurikulumnya, dan tabligh ini ada pimpinannya. Gak boleh berbuat ngawur. Tabligh ini ada pimpinannya. Tabligh ini ada kiainya. Kiainya Syekh Sa'ad. Itu nggak bisa. Juga seperti halnya itu cabang-cabang itu juga ada kiainya. Kalau nggak ikut kurikulum ya biarkan gitu. Kan seperti itu. Sedangkan masjid-masjid di seluruh dunia yang bergabung dengan tabligh ini adalah cabang daripada cabang-cabangnya Nizamuddin, termasuk markas Trangel itu cabang dari cabang-cabangnya Nizamuddin. Makanya kalau cabang Nizamuddin harus ikut Nizamuddin, nggak boleh ikut yang lain gitu. Kalau ada orang yang berpikiran bahwa aku netral, loh netral itu maksudnya apa? Nggak ikut malasaan, juga nggak ikut orang itu tim taskil aja ya. Nah, kawan usaha juga nggak ikut tim taskil. Loh, kalau sudah nggak ikut ya gak berarti kamu ya nggak usah ikut tabligh aja. Tapi kalau ya ikut masaat, ya ikut tim taskil. Bagaimana bisa dua perkara dikumpulkan jadi satu yang berlawanan? Ikut dan nggak ikut jadi satu. Mustahil kan? Nah, nggak ada ikut dan nggak ikut tidak bisa dijadikan jadi satu. Ima ikut, ima nggak ikut, itu nggak bisa. Atas dan bawah tidak akan bisa dikumpulkan, kanan dan kiri tidak akan bisa dikumpulkan. Udah ngaji kan kamu? Nah itu gitu, nggak bisa. Kalau mau ikut ya begini caranya, kalau nggak ikut ya nggak usah, gitu aja. Tapi kok netral nggak ada, netral tuh nggak ada. Nabi nggak netral, saya juga nggak netral. Saya milih ikut. Saya ada dua pilihan sekarang ini. Saya ikut mereka, banyak teman, dapat teman. Tapi saya kehilangan malah saat. Saya ikut malah saat, kehilangan sebagian teman. Nah, gimana? Pilihkan apa? Pilihkan. Terus lebih. Aku netral terkeluar lah dari jamaah. Kalau aku netral terkeluar dari jamaah, nggak bisa. Bisa aku hanya satu, pilih salah satu. Gimana? Ya aku tetap ikut. Kalau aku dalam jamaah, ya aku ikut amir dari jamaah ini. Nah ada pun teman-teman yang aku ikut jamaah tetapi masih nggak ikut amirnya, itu kita ikram. Ini pernah terjadi zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau ini diangkat menjadi khalifah, maka ada beberapa sahabat itu yang tidak mau taat sama Abu Bakar. Nah, apa yang terjadi? Maka Sayyidina Abu Bakar khususi didatangi lagi. Tidak beberapa lama, maka akhirnya ketika paham, cinta sekali dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Senang dan terus taat kepada Abu Bakar. Begitu terjadi. Maka hal seperti ini sebetulnya kalau kita lihat di kehidupan sahabat, ada aja sebetulnya. Ada contohnya, itu ada. Selalu ada contohnya. Maka gitu, insyaallah ya. Nah, itulah ceritanya itu. Kenapa saya balik ini? Saya kembali ke rumah lagi. Saya dulu itu membuat markas Indonesia Timur ya atas arahan Maulana Sa'ad, bukan ngarang sendiri, bukan. Wallah itu atas arahan Maulana Sa'ad. Kemudian sekarang diarahkan untuk kembali, maka aku kembali atas arahan juga. Saya taat. Saya itu anak pondokan.
Saya itu anak pondokan, dan anak pondokan betulan, nggak seperti kamu dulu. Betulan dengan anak pondokan. Allah Akbar. Artinya aku mondok itu sama kiai itu aku betul-betul taat. Aku dulu mondok di tempatnya Mbah Kiai Hamid. Aku betul-betul taat kepada Kiai Hamid. Dan aku anggap Kiai Hamid itulah wali gitu. Dan apa perintahnya, apa sabdanya itu aku benar-benar taat. Kemudian aku dulu mondok di Nahdlatul Ulama. Aku ya tak anggap itu Syekh Abdul Hasan itu ya wali betul, orang hebat. Aku tukang mondok lagi. Dan ketika waktu itu ketemu Syekh Abdul Hasan juga ada, tak anggap juga guru saya. Tadi saya Kiai Uzairan mengatakan ya Syekh Naam itu guruku, maka kamu harus menganggap dia guruku. Dan Kiai Mahmud juga menganggap Syekh Naam itu juga gurunya, maka saya juga taat. Saya nggak pernah membangkang guru, itu nggak enak. Waktu pertama kali saya itu keluar sama Pak Salim nenggone Magetan, yaitu daerah Ngariboyo. Keluar 3 hari. Apa pesennya Yai Mahmud itu, bapak saya itu, kamu kalau keluar jamaah syaratnya 1. Napa syaratnya? Syaratnya harus taat karo amir. Itu tak jalannya itu, harus taat sama amir. Amirnya pada waktu itu Pak Salim, ngerti Pak Salim? Nah, Pak Salim itu amirnya itu. Lah aku ini anak masih